Oke, jadi pembahasan kali ini adalah work life balance nih ya, Coach ya. Oke, wow itu Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini menarik banget nih teman-teman semuanya. Karena di sini kita akan membahas tentang work life balance. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. halo, Apa kabar nih Coach? alhamdulillah Sehat masih ya Coach agak ya? Oh, bindeng-bindeng masih agak bindeng-bindeng. Oke, ya, semoga cepat sembuh ya Coach ya. iya. Karena Padahal kan dari tayangan sebelumnya kan seminggu yang lalu ya. iya, seminggu yang lalu Coach. Sekarang masih bindeng. Sekarang masih bindeng. Mungkin Berarti nanti harus sampai 2 tayangan berikutnya ya 4 minggu, berarti sebulan nih masih bindengnya. bideng juga ya. Harus kurangin gorengan nih Coach kayaknya Coach. Iya. Jangan kebanyakan gorengan berarti Coach. Oke. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja nih ya Coach ya. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah work life balance nih ya Coach ya. Oke, wow itu ini ya, Gen Z banget sih Gen itu. Z banget ya, betul Coach. Nah, Coach kan zaman sekarang kan banyak banget nih ya Coach ya menerapkan work life balance gitu Coach. Jadi kalau misalkan weekend tuh nggak mau diganggu Coach. Jadi kalau misalkan mau itu sedeadline apapun, tapi kalau misalkan weekend ya emang waktunya buat libur gitu Coach. Oke. Nah, nggak mau diganggu dan itu pasti kalau misalkan hal-hal itu penting dan si karyawan atau si timnya ini nggak mau diganggu, otomatis itu kan menjadi sebuah problem dalam sebuah perusahaan gitu Coach. Nah, kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin, apa yang harus kita lakukan tuh Coach? Oke, gitu ya. Wah ini panjang ceritanya ya. Ya, panjang kali Work lebar. life balance itu sendiri apa sih definisinya menurut kamu? Kayaknya seimbang Coach antara kehidupan gitu ya Coach ya di pekerjaan sama di real life-nya dia, pribadinya Oke, dia gitu seimbang Coach. itu sendiri kayak apa? Seimbang tuh kayaknya ya kalau kerja ya kerja, kalau waktunya libur ya emang harus libur Ah, gitu. jadi kalau waktu kerja, waktu libur. Iya, betul. Gitu ya, Iya. work life balance gitu ya. Mm-mm. Jadi kayak ya memang ini ya, terpisah dong Iya, kayaknya betul. antara kerja dengan Kehidupan kehidupan pribadi gitu. pribadi ya, Iya, terpisah betul. gitu ya, Terpisah. gitu. Eee, ini agak menarik ya, Mhm. karena orang yang passion dengan kerjanya, dengan pekerjaannya, ya kerjaan itulah hidupnya gitu loh. Kalau yang passion ya Coach Iya, ya? jadi kalau Oke. kalau gitu orang Mhm. yang masih menuntut work life balance berarti mungkin dia bekerjanya belum sesuai dengan passion ya. Bisa jadi Coach atau Ya bercanda. eee, bercanda, atau bisa juga karena dia mungkin punya prinsip juga sih Coach, maksudnya apalagi yang sudah berkeluarga mungkin kali ya Coach Oke, ya, maksudnya ya Sabtu Minggu okelah sama mhm. keluarga, kalau misalkan Senin sampai Jumat ya buat pekerjaan gitu, siapa Oh, tahu gitu Coach, ada oke. yang seperti itu. Karena passion-nya 2 ya, selain kerjaan, Iya, keluarga gitu ya. fokusnya udah dibagi sekarang. Oke deh, ya nggak apa-apa bercanda sih. Jadi work life balance ya, Mhm, keseimbangan gitu ya, ya itu sesuatu konsep yang, eee, menarik gitu ya. Sebenarnya bisa sih gitu ya, mhm. dalam derajat tertentu tuh bisa diterapkan gitu ya. Walaupun tidak harus strict juga lah Iya gitu kan. betul, Apa sih hidup ini yang strict banget gitu ya. mhm, Semua tuh harus, pasti ada fleksibel, iya pengecualian-pengecualian, ada derajat kefleksibilitasannya juga gitu dong iya gitu. betul. Karena kalau dia nggak mau diganggu, tapi dia ganggu orang lain juga gitu kan. Betul 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 Di Coach, dalam kerja apa, di ininya kan, dalam dunia dalam pekerjaan dunia dia, heeh, pekerjaan gitu. Jadi jangan hanya ke diri sendiri ngelihatnya, juga ke orang ke lain orang lain, gitu. Nah balik lagi lah ya, kalau, work life balance ketika seseorang itu nggak mau diganggu mhm, ya dalam ininya, pertama gitu ya, apakah, eee, dia dengan perusahaan itu sudah align gitu loh. mmm, Maksudnya align gini, antara situasi pekerjaan di perusahaannya dengan dirinya sendiri tuh memiliki kesepahaman yang sama gitu sepahaman, loh. oke, Dengan mhm, atasannya kah? Dengan rekan kerjanya? Bahwa ya kalau itu diganggu jangan diganggu gitu kan. mhm, Karena biar bagaimanapun, kebutuhan perusahaan pada akhirnya akan menekan dia gitu loh. Ya kita bicara mmm, realistis aja ya, iya iya, betul betul, dan dia nggak bisa ngelawan satu perusahaan juga kan iya gitu. betul, apalagi s satu lawan satu perusahaan kan nggak Iya, mungkin juga gitu ya Coach gitu ya? nggak mungkin juga Oke, gitu ya. Eee, Bisa jadi dia nanti akan memberikan dampak yang ini ya. Dan dia juga harus menyadari bahwa, apakah memang setiap weekend dia diganggu gitu kan. mhm mhm, Kalau misalnya enggak, ya kalau dia ada tambahan-tambahan kebutuhan aja, kenapa tidak gitu mhm kan. mhm, Eee,
mereka dia Mengerjakan gitu. mengerjakan Iya, gitu ya. Gitu. Disitulah nanti balance terjadi gitu. Dengan cara memprioritaskan dulu apa yang urgent gitu ya. Mhm. Jadi nanti jadi waktu-waktu yang luang bisa dia Mhm. yang ada tuh bisa dia maksimalkan Bisa gitu. dimaksimalkan. Ya Oke. macam-macam sih gitu ya. Ada yang sampai nggak mau bawa kerjaannya ke rumah, Iya, ya ada juga. kan gitu. Kita lihat dulu kenapa harus dibawa ke rumah dong gitu Mhm. kan. Jangan-jangan karena dia di tempat kerjanya di waktu kerjanya dia nggak efisien Nggak gitu. efisien. Sebetulnya kerjaan itu orang dikasih waktu kerja 8 jam, seharusnya kan dia usahakan harus selesai dalam 8 Iya, jam. betul. Gitu kan agar tidak ada yang lebih gitu ya. Agar nggak dibawa pulang aja Sehingga gitu ya, tidak Coach, dibawa ya? pulang ya. Jadi supaya dia nggak ada yang dibawa pulang, dia harus pastikan 8 jam itu selesai gitu kan, Efisien gitu ya, Coach, efisien. ya? Sehingga disitulah jadi balance-nya gitu Jadi loh. balance. Jadi balik Oke. lagi ke diri dia sendiri ya, bagaimana dia bisa mengatur, memanage pekerjaannya gitu Time ya. management gitu ya, Coach, ya? Iya gitu. Oke. Dan sebetulnya konsep work life balance itu bagus sih gitu Mhm. ya. Perusahaan juga seharusnya mendukung juga ya Iya. gitu. Harusnya mendukung. Tentu dengan apa ya, membuat atau memberikan ruang atau memberikan support gitu ya. Mhm. Baik itu mungkin Mhm. aturannya, prosesnya bagaimana gitu ya, Mhm. ketentuan-ketentuannya lah gitu kan. Itu juga harus jelas gitu kan. Sehingga juga yang di dalamnya tuh juga bisa enak gitu kan. Mhm, Tadi jadi betul. align kan antara individu-individunya dengan perusahaan tentang work life balance ini gitu ya. Jadi itu konsep yang bagus gitu ya, dan kalau memang bisa diterapkan juga akan bermanfaat juga buat karyawannya, sehingga Betul. energi mereka juga bisa mereka pakai nanti fokus untuk kerja gitu loh, dengan dia work life balance itu kan. Mhm. Jadi dia bisa lebih fokus lagi, lebih bisa semangat lagi bekerja, dan akhirnya tujuannya ujung-ujungnya kan juga untuk kepentingan Chief perusahaan juga gitu, iya gitu. betul. Jadi bukannya Oke. saya menentang work life balance sih, Mhm. justru saya mendukung Mendukung berarti gitu nih ya, loh, Coach, ya? mendukung gitu ya. Oke, siap. Tinggal Mhm. bagaimana menyiapkannya gitu loh, memfasilitasinya agar perusahaan dan karyawan ini sama-sama selaras gitu dalam Selaras, menjalankannya gitu. oke. Nah, kalau misalkan tadi kan itu, kalau misalkan weekend itu okelah sekali 2 kali gitu ya, Coach, ya. Nah, Mhm. tapi kalau misalkan dikasih job itu yang berkelanjutan, itu gimana tuh, Coach? Maksudnya berkelanjutan gimana? Diganggunya tuh sering gitu, Coach. Dengan jenis pekerjaan yang sama? Mungkin iya, bisa Wah, dibilang seperti itu. Nah, itu gimana tuh, ya. Coach? Apa yang harus Ya dilakukan tuh, Coach? konsekuensi itu menjadi suatu pekerjaan rutin ya. Iya, betul. Jadi harus Jadi ada di job job desk desk dong. intinya. Betul betul, Coach. Jadi harus atasannya dengan dia Mhm. harus apa, Bersinergi ya. me-manage lagi nih, agar Mhm. pekerjaan baru itu bisa masuk dan di bagian dari job desk dia Mhm. dalam waktu 8 jam kerja itu gitu kan. Tapi jatuhnya 6 hari kerja nih ya, Coach, ya, kalau Mmm? misalkan weekend tetap Heeh. diganggu, 6 hari kerja juga tuh, Coach, Ya jadinya mungkin berarti saatnya ya memang butuh orang baru ya yang bisa iya mengerjakan itu ya, betul. gitu. Tapi balik Oh. lagi sih, apakah memang jam kerjanya itu harus strict 5 hari apa 6 hari, atau Mhm. dia bisa ditambah dengan insentif tertentu Harusnya gitu gitu, ya, Coach, ya? gitu Oke, ya, gitu. Jadi ya itu kan juga terkait dengan juga bentuk perusahaannya ya. mhm. Kalau perusahaan besar yang sudah entrepreneurship atau enterprise gitu ya, bukan Mhm. entrepreneurship, enterprise yang sudah punya banyak karyawan, sudah berjenjang strukturnya, Mhm. pembagian pekerjaannya itu harusnya sudah lebih bagus ya, Lebih bagus gitu. lagi Kalau memang SOP-nya, perusahaan kayak UKM, kayak SMI ya, small medium Mhm. enterprise yang masih sangat apa ya, dinamis, Mhm mhm. itu Oh, iya bisa betul. berubah-berubah pekerjaannya setiap hari gitu ya. Setiap orang mau nggak mau karyawannya juga harus fleksibel sih, itu nggak bisa di Oke. ini ya. Jadi juga karyawannya juga harus ngerti kalau dia Harus di-hire ngertiin juga gitu ya, Coach, harus, ya? iya, Mhm. kalau dia di-hire oleh perusahaan kecil, yang pasti dia bakalan merakap-rakap tuh kerjaannya bakal Betul. berubah-berubah gitu loh. Double Itu udah job gitu ya, pasti, Coach, heeh ya? heeh. Karena perusahaan juga sendiri sedang bertumbuh gitu kan, Betul. gitu. Jadi masih belum menemukan pola yang jelas Pola gitu yang loh. jelas, Dan betul. itu ya nggak bisa dipaksa harus harus Mhm. harus jelas gitu Mhm loh. mhm. Anak kecil kan nggak bisa dipaksa untuk stay kecil Saklek kan. gitu ya, Coach, ya? Oke Dia oke kan oke oke. setiap hari bertumbuh Mhm gitu kan. mhm. Bahkan mungkin waktu anak kecil mungkin setiap minggu bajunya harus Mhm. ganti gitu ya Iya ukurannya. bener bener bener. Oke Ukuran oke oke. bajunya gitu makin besar gitu. Jadi banyak dinamika yang dan karyawannya memang harus direkrut orang-orang yang memang mau fleksibel Fleksibel gitu. gitu.
gitu ya, fleksibel. Jadi work life flexibility. Work life flexibility gitu ya teman-teman Bukan semuanya. work life balance. Ya kalau mau kerja di perusahaan yang enterprise gede, yang sudah tertata semua, Big company gitu ya Coach ya ya. oke, bisa sih lebih tertata work life balance-nya. Tapi persaingannya juga lebih ketat gitu Iya kan. pasti kalau itu ya. Dan Untuk banyak tekanan juga untuk gitu ya bisa Coach di ya. hire di sana Iya gitu betul kan. betul betul. Jadi Oke. masing-masing ada plus minusnya gitu. Oke. Dan mungkin harus banyak berkomitmen juga gitu ya Coach ya. Kayak misalkan mungkin kalau misalkan sebuah perusahaan itu sudah mendukung dia atau men-support dia untuk work life balance, si karyawannya juga yang nggak boleh asal-asalan juga gitu ya Betul. Coach ya. Iya, jadi Takutnya kan ya perusahaan juga perlu mendukung work life balance, mhm. menyediakan suatu ruang, suatu Fasilitas, fasilitas, prosedurnya ya. Karena nggak semua pekerjaan juga kan bisa iya betul, fleksibel kan, betul betul gitu. Coach. Kalau orangnya harus ngerjainnya dengan menggunakan mesin, kan nggak bisa juga work from home kan, Iya misal bener gitu. bener juga sih Mesinnya Coach. dibawa gitu. Apalagi kalau di pabrik gitu ya Coach, Eee, nggak mungkin juga gitu ya ya Coach kan ya. di pabrik jelas gitu kan dia Mhm harus masuknya kapan, harus betul. ngerjain berapa On ton dalam time, satu shift gitu kan. Nggak bisa juga walaupun dia supervisornya ya gitu kan, tetap betul. dia harus hadir di situ. Nggak mungkin juga Real dia time di situ ya Coach heeh. ya. Ya juga ya jenis pekerjaannya juga dia harus nyadar gitu. Jenis pekerjaan itu bisa work life balance nggak atau bisa fleksibel nggak gitu. Kalau modal cuman komputer, HP doang mungkin bisa dibawa kemana-mana ya, kerja Iya di betul. kafe bisa gitu ya. WFA Nah berarti ya? gitu. Tapi kalau kerjaannya membutuhkan Everywhere, peralatan, membutuhkan sarana yang khusus, Iya membutuhkan ruang yang khusus, kayak kerja di lab atau kerja di studio, iya. kayak kerja di mesin di pabrik, Mau harus nggak mau ya, mengendarakan alat-alat pabrik berat, atau alat-alat berat ya kan atau ya menggunakan peralatan lah ya, tools yang nggak mungkin juga bisa dibawa semua ke iya rumah. betul. Ngeribetin diri sendiri malah ya Coach ya? Iya gitu. Oh, oke oke Malah oke, bukan work life balance nanti. Jadi pekerjaan betul-betul dibawa ke rumah gitu kan. Akhirnya di rumah kerja aja terus gitu kan. Jadi malah nggak ada waktu juga dengan keluarga gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebuah perusahaan tuh ya Coach ya, kalau misalkan sudah memberikan support kepada karyawannya gitu, kayak okelah, kita akan memberikan work life balance gitu Coach, tapi ternyata si karyawannya ini, apa ya, nggak tahu diri gitu Coach. Nah itu apa yang harus dilakukan gitu Coach? Maksudnya nggak tahu diri, Nggak tahu diri tuh kayak, mumpung work life balance ini, mumpung diberikan segala-galanya gitu ya. di-support gitu, difasilitasin apapun. Nah, kan kadang ada Ngelunjak ya. orang-orang iya benar-benar yang nggak tahu diri, yang ngelunjak. Nah itu Heeh. gimana tuh Coach? Sebagai Ya pemimpin gitu sebagai Coach? pemimpin memang harus dari awal tadi saya bilang work life balance oke, cuman harus Support jalankan dengan dengan aturan baik. oh, Ada aturan-aturannya, ada prosedurnya yang jelas, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kemudian eee, konsekuensinya harus jelas juga gitu loh. Ada oh, oke. pengecualiannya juga harus ada dan dua-duanya harus sepakat gitu Harus loh. sepakat juga gitu ya Coach ya? Ya, Oke. sampai ke konsekuensi kalau mereka melanggar atau memanfaatkannya kali ya, atau Bener, betul betul betul. menyalahgunakan gitu ya. Nah, bisa aja kan, oh work life balance, bener-bener yang akhirnya nggak mau kerja sama sekali di luar itu, gitu kan, kan work life balance gitu Iya kan. betul, apalagi kalau misalkan work life, apa ya, work from home gitu ya Coach ya, work from Nah, cafe gitu, iya anywhere gitu-gitu kan takutnya malah dibuat liburan gitu ya Coach iya, ya? sebetulnya kan itu Mhm. kerja ya akhirnya ngaku-ngakunya kerja tapi Mhm. nggak kerja gitu kan, eee, Mmm, karena ada jenis pekerjaan yang memang harus dipantau prosesnya, mhm, ada jenis-jenis pekerjaan yang cukup dari hasilnya dari aja hasilnya, gitu kan. Jadi harus jelas oke, juga nih, yang mana yang bisa balance, bisa bener-bener prosesnya sama hasilnya gitu gitu ya Coach kan. ya? Kalau misalnya hanya berdasarkan hasil aja oke gitulah, dia Mhm, bisa ini kan. Tapi kalau yang butuh proses yang harus dipantau juga, kan nggak bisa juga dia lepas tangan, apa lepas sih, tangan, iya betul betul. eee, ngaku-ngaku kerja misalnya tapi apa gitu ya. Oh, oke nih teman-teman semuanya, jadi Emang ada ya kayak gitu mhm, ya? ada sih Coach pasti, Ya pasti orang tuh ada di bisa ngelihat belahan celahnya ya, bisa mhm. celahnya ya. Segala aturan itu ada celahnya yang bisa dimanfaatin Iya betul, gitu ya. asalkan dimanfaatin dengan Karena aturan baik itu kan gitu ya buatan Coach ya? manusia, Iya jadi nggak sempurna. Balik betul, lagi ke orangnya, dia sebetulnya mau niatnya tuh jalanin aturan mhm, atau untuk melanggar aturan gitu melanggar loh, aturan gitu atau memanfaatkannya, itu aja sih.
Iya betul Kalau Coach. kayak gitu berarti salah di rekrutmennya ya. Iya, salah HRD-nya gitu ya Coach ya, yang Ya, rekrut gitu ya Coach ya. salah HRD-nya mungkin salah atasannya juga yang Iya menyetujui. betul. Ya Iya pokoknya benar salah benar. ininya lah ya, ada salah di awal gitu loh. Ada salah di Sistemnya. awal nih. Mhm. Oke, nih buat teman-teman semuanya ini ternyata work life balance itu ya boleh-boleh aja gitu ya Coach ya. Iya, Asalkan mematuhi aturannya gitu betul. Coach. Jadi Oh. juga ya kalau orang yang masih menuntut work life balance gitu Mhm. ya, tunggu aja sampai dia nanti jadi atasan gitu ya, Iya. baru merasakan gitu ya. Bener, semenderita itu ya. Kalau misalkan Sabtu Minggu nggak mau diganggu gitu ya Coach ya Iya. ternyata. Oke nih. Atau Nah, tunggu dia kalau jadi business owner gitu ya. pusing sendiri gitu ya Coach ya. Iya. Mau ngabarin ternyata yang dikabarin nggak mau diganggu gitu, padahal penting gitu nih Atau mungkin teman-teman. yang menuntut work life balance itu mungkin orang yang nggak bakal jadi atasan kali ya, yang nggak bakal jadi business Mhm. owner. Nah, itu menjadi sebuah tamparan juga nih ya Coach ya. Kalau misalkan jadi intinya mungkin lebih ke passion gitu kali tadi ya Coach ya. Iya kalau udah Back to topic, ya kan heeh. jadi business owner kan harus passion dengan bisnisnya, dengan Betul. produknya, sehingga ya dia kerja itu nggak merasa suatu beban ya. Mhm. Jadi work life balance itu sendiri menjadi sesuatu yang Menyenangkan juga gitu Coach. ya nggak ada gitu loh. Oh ya, iya. I Nggak see I perlu see I see ada Coach. gitu work life balance karena dia sudah merasa balance juga Enjoy gitu gitu loh. ya Coach ya. Dia sudah Heeh. balance dengan sendirinya gitu loh. Apa tuh sekarang ada istilah work life harmony. Oh ya. Ada lagi work life integration. Apalagi Mmm. sejak zaman Covid ya. Ada namanya work life harmony, work life integration. Itu Baru betul-betul bisa memadukan atau memfleksibelkan antara waktu kerja dengan waktu kehidupan sehari-hari gitu ya, pribadi. Nggak dipisah secara ini ya, Saklek gitu ya Coach saklek antara ini gitu. sama ini. Oke. Nah, itu mungkin perlu pembahasan lebih Lebih waktu yang lanjut dan lain. lebih dalam gitu ya Coach ya. Iya, Oke nih teman-teman semuanya. Nah, mungkin seperti itu aja nih teman-teman semuanya pembahasan tentang work life balance gitu ya Coach iya. ya. Nah, back to topik tadi, kalau kata Coach Adi itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya Coach ya, asalkan mematuhi aturan dan harus berkomitmen juga dan jangan menjadi mungkin jangan aji mumpung juga gitu kali ya Mhm. Coach ya. Memanfaatkan waktu luang tapi malah buat ngerjain yang lainnya. Nah, itu juga nggak boleh juga nih teman-teman semuanya. Akhir kata dengan saya Vika dan Saya Ditya Wijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.